Share screen terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanto Dwiki Alfarizi. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen hubungan industrial. Topik yang saya angkat adalah kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini, khususnya khususnya fenomena gelombang PHK massal yang terjadi di sektor industri padat karya sepanjang tahun 2026. Oke, sektor dan isu yang dibahas. Sektor yang saya bahas adalah industri manufaktur padat karya, terutama tekstil, garmen, dan alas kaki, karena sektor inilah yang paling banyak terdampak gelombang PHK massal belakangan ini. Beberapa media ekonomi seperti CNBC Indonesia, Suara.com, Bloomberg, Teknos, dan kantor berita buruh melaporkan bahwa PHK di sektor ini meningkat cukup tajam sejak awal tahun 2026. Isu hubungan industrial yang saya angkat spesifiknya adalah perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal. Karena isu ini yang paling banyak muncul di pemberitaan beberapa bulan terakhir dan langsung berdampak ke banyak pekerja. Oke, ya, menariknya data soal jumlah korban PHK berbeda-beda tergantung sumbernya. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mencatat sekitar 126.000 pekerja terkena PHK sepanjang Januari sampai Mei 2026. Berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang nonaktif. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka yang jauh lebih kecil, sekitar 23 ribuan pada periode yang hampir sama. Dan di laporan lain sekitar 32 ribuan sampai bulan Juni. Jadi ada gap yang cukup besar antara data pengusaha dan data pemerintah. Ini juga jadi salah satu masalah tersendiri soal transparansi data ketenagakerjaan kita. Kemudian selain itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga sempat mengingatkan potensi PHK terhadap sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan dalam waktu 3 bulan, terutama di kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kondisi ini juga didukung Pak data Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang sempat berada di level 46,9 pada Mei 2026, turun dari level 50 setahun sebelumnya. Angka PMI di bawah 50 itu artinya sektor manufaktur sedang mengalami kontraksi atau perlambatan aktivitas produksi. Penyebab utamanya menurut ekonom dan Apindo adalah kenaikan ongkos produksi seperti harga BBM industri dan bahan baku ditambah tekanan konflik geopolitik global yang membuat rupiah melemah dan daya saing industri manufaktur kita menurun dibanding negara lainnya. Oke, eh, analisis menggunakan teori hubungan industrial. Kalau saya kaitkan dengan konsep tripartit. Dalam hubungan industrial ada tiga pihak yang terlibat di isu ini. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan yang sampai membentuk satuan tugas atau satgas mitigasi PHK untuk memetakan masalah dan mencari solusi bersama. Kedua, pihak pengusaha yang diwakili oleh Apindo yang meminta pemerintah mengurangi hambatan investasi atau melakukan debottlenecking supaya dunia usaha tidak terus tertekan. Ketiga, pihak pekerja yang diwakili serikat pekerja seperti KSPI yang aktif menyuarakan dan mengawal supaya hak-hak pekerja yang terkena PHK seperti pesangon tetap dipenuhi sesuai aturan.
Dari sisi hukum, ketenaga kerjaan, isu ini juga tidak lepas dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang di satu sisi memberi lebih tinggi, fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja. Tapi di sisi lain masih menjadi perdebatan soal apakah perlindungan terhadap pekerja sudah cukup memadai, terutama soal besaran pesangon dan mekanisme PHK dari pekerjanya itu. Kalau dilihat dari sisi negosiasi kolektif, proses PHK yang ideal semestinya melalui perundingan bipartit dulu antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja, sebelum akhirnya baru melibatkan pemerintah kalau tidak ditemukan kesepakatan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku di Indonesia. Oke. Dampak terhadap bisnis pekerja dan masyarakat. Bagi bisnis, PHK memang bisa menekan biaya operasional dalam jangka pendek, tapi kalau dilakukan besar-besaran bisa merusak produktivitas dan reputasi perusahaan di mata pekerja maupun publik dalam jangka panjang. Bagi pekerja, dampak dampaknya jelas paling paling berat, mulai dari hilangnya sumber penghasilan, ketidakpastian karir, sampai resiko kesulitan mencari pekerjaan baru di tengah lesunya penyerapan tenaga kerja, karena menurut Apindo sendiri sekitar 67% perusahaan saat ini belum berencana melakukan rekrutmen baru. Bagi masyarakat secara umum, gelombang PHK berpotensi menurunkan daya beli masyarakat yang ujung-ujungnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di kawasan padat industri seperti Jawa Barat dan Banten yang paling banyak terdampak. Oke. Untuk strategi penyelesaian konflik dan rekomendasi solusi, menurut saya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan supaya hubungan industrial di sektor ini bisa lebih harmonis ke depannya. Pertama, penguatan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan pelatihan ulang keterampilan atau reskilling, misalnya lewat program kartu prakerja supaya pekerja yang terkena PHK punya bekal untuk cepat kembali bekerja atau beralih ke bidang lain. Kemudian kedua, dialog tripartit yang lebih intensif dan rutin antara pemerintah, Apindo, dan serikat pekerja, termasuk menyamakan metode pendataan supaya tidak ada lagi gap data yang terlalu jauh seperti yang saya sebutkan tadi. Ketiga, pemerintah bisa memberikan insentif fiskal atau kemudahan investasi khusus untuk industri padat karya supaya perusahaan tidak buru-buru mengambil jalan PHK sebagai satu-satunya cara efisiensi. Kemudian, yang keempat, penguatan perlindungan hukum ketenaga kerjaan yang lebih berimbang supaya di satu sisi di satu sisi dunia usaha tetap punya ruang fleksibilitas, tapi hak dasar pekerja seperti pesangon dan proses PHK yang adil juga tetap terjaga. Oke, sebagai penutup, jadi kesimpulannya, gelombang PHK massal di sektor padat karya ini bukan cuma soal angka statistik, tetapi menyangkut hajat hidup banyak pekerja dan keluarganya. Perlu kerjasama tripartit yang lebih solid antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, supaya hubungan industrial tetap sehat di tengah tekanan ekonomi global. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.